the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam untuk jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia, jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita ketemu lagi saudaraku dalam pembahasan seri ketiga, part 3 daripada tema Ketika Tuhan Menjawab Doa. Namun demikian saudaraku, seperti biasanya, sebelum kita mulai pembahasan, perlu ada informasi buat jemaat sekalian. Yaitu pada saat saudara masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng. Yaitu pada saat saudara klik subscribe dan lonceng, ketika khotbah terbaru saya dirilis, secara otomatis di gadget saudara sudah ada notifikasi otomatis. Sehingga mempermudah saudara untuk beribadah. Demikian informasi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, sebelum kita memulai, kita akan membaca firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan untuk seri ketiga daripada tema Ketika Tuhan Menjawab Doa terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah dari Injil Matius pasal 26 ayat 38 sampai 39. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Kata Yesus, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bagian kedua dari Kitab Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan Roh Kudus bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang bisa kami mengerti. Supaya dalam firman ini Tuhan, kami menemukan jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Lewat firman ini iman kami diteguhkan. Dalam pembahasan firman ini kami boleh mengenal diri sendiri lebih baik. Dan lebih baik juga dalam pengenalan akan Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjelaskan firman Tuhan dengan bahasa yang tepat, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang gampang dimengerti oleh jemaat. Tuhan, Engkau berfirman, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan seri ketiga, ketika Tuhan menjawab doa saudaraku, seri pertama dan seri kedua, saya akan jadikan resume saudaraku sebagai introduction memasuki seri ketiga saudaraku. Jadi saudara perlu perhatikan, di dalam khotbah 3 seri ketika Tuhan menjawab doa, seperti biasanya, kita akan menggunakan cara berpikir integrative thinking, saudaraku. Kemudian kita tetap akan menggunakan Christian worldview, intimacy with God, and faith in Christ dalam meresponi setiap kehidupan yang kita alami dalam mengerti akan firman Tuhan kita pelajari, saudaraku. Itu menjadi suatu basic dalam setiap khotbah produksi lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Saudara-saudara sekalian, baik saudaraku, di seri pertama dan seri kedua kita belajar bahwa saudaraku, ketika Tuhan menjawab doa kita saudaraku, Tuhan menjawab doa dengan yes. Di seri pertama dibicarakan yes saudaraku, permohonan doa kita Tuhan bilang iya. Nah saudara sekalian, jawaban Tuhan untuk iya terhadap permintaan kita itu harus ada. Itu adalah suatu pendidikan rohani buat kita. Setiap orang percaya dalam pengalaman hidupnya pasti sering menerima yes dari Tuhan. Apa yang kita ingini dan Tuhan juga berkenan. Maka Tuhan bilang iya, maka doa kita dikabulkan saudaraku. Begitu. Tetapi ketika kita hidup hanya untuk yes saja, ya saudaraku, pertumbuhan rohani kita, kebanggaan rohani kita hanya sampai di situ. Kita jadi bisa stagnan rohani.
Oleh sebab itu, dalam perjalanan hidup orang percaya, selain daripada Tuhan menjawab yes, kita harus masuk kepada kebangunan rohani, kepada level rohani yang setingkat lebih tinggi lagi, saudaraku, yaitu Tuhan menjawab wait di seri kedua itu. Dalam seri kedua, ketika Tuhan menjawab tunggu, itulah sekolah kehidupan, saudara sekalian. Di dalam penantian itulah kita belajar apa itu kesabaran, apa itu keluh kesah, apa itu penantian, apa itu pergumulan, permintaan. Dalam wait itulah kita belajar untuk koreksi diri. Mungkin permintaan kita keliru, saudaraku. Mungkin permintaan kita ada motivasi tidak baiknya. Di dalam wait itulah kita lebih mengenal maksud Allah dalam hidup kita. Dalam wait itu tadi proses, saudaraku, pengenalan kita kepada kehendak Tuhan dan lebih mengenal kehendak kita, apa yang kita mau, saudaraku. Jadi ketika kita dalam proses wait itu, rohani kita bertumbuh dengan baik, saudaraku. Oke? Nah, ketika sampai di situ, saudaraku, belum cukup. Karena kehidupan orang percaya, saudaraku, Tuhan jawab bukan hanya yes saja, Tuhan bukan jawab hanya wait saja. Di seri ketiga ini khusus kita membahas Tuhan menjawab no, saudara sekalian. Nah, pertanyaan saya sederhana lewat hari ini, saudara sekalian. Apakah Tuhan itu ketika kita naikkan doa, saudara sekalian, Tuhan selalu menjawab doa kita? Ya, betul. Jawaban Tuhan itu bisa berbentuk yes, bisa berbentuk wait, bisa berbentuk no. Jawaban no itu pun tetap adalah jawaban Tuhan, saudaraku. Jadi Tuhan selalu menjawab doa. Waktu kita membahas dalam seri ketiga ini, saudaraku, ya, Tuhan menjawab dalam perkataan no, saudara sekalian. Saya tanya jemaat sekalian, perhatikan baik-baik, karena seri ketiga ini perlu konsentrasi, saudaraku. Dalam hidup saudara sebagai orang Kristen, perjalanan hidup saudara mungkin sudah ada 50 tahun menjadi orang Kristen, 30 tahun, 20 tahun, atau 15 tahun, atau baru 2 bulan menjadi orang Kristen, atau sudah 10 tahun jadi orang Kristen, saudaraku. Dalam perjalanan hidup saudara itu, pernah nggak dalam doa saudara itu, saudara mengalami jawaban Tuhan no dalam hidup saudara? Coba saudara simak sebentar. Setiap kita ada, saudaraku. Iya loh Pak, saya alami seperti itu Pak. Apa yang saya minta Tuhan tidak kasih. 2 bulan lalu Mama sakit, Pak. Saya doa. Mama sakit karena virus corona. Saya doa, Pak. Saya minta sekali sama Tuhan. Saya doa, saya puasa, Pak. Saya sangat berharap, saya berlutut, saya menangis, Pak. Mohon kebaikan belas kasihan Tuhan. Menolong Mama saya supaya disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Tuhan juga memakai dokter-dokter yang ada supaya mamaku boleh sembuh dari COVID. Tapi setelah saya berdoa, Pak, seminggu kemudian mama meninggal. Itu disebut God say no, saudara sekalian. Dan masih banyak dimensi kehidupan, contoh-contoh kehidupan yang setiap kita itu pasti mengalami bagian itu. Tuhan berkata tidak, saudara sekalian. Nah, pertanyaan berikut. Ketika kita mengalami Tuhan berkata tidak dalam hidup kita, respon iman saudara seperti apa? Macam-macam, saudaraku. Wah, saya kecewa sekali, Pak. Sakit hati saya, Pak. Karena teman saya Tuhan kabulkan permintaan dia. Permintaan yang sama. Kenapa dia dikabulkan, saya tidak? Apa bedanya saya dengan dia? Kenapa Tuhan sepertinya berlaku tidak adil kepada saya? Padahal dia itu saudaraku. Ya, pelayanannya sama. Kenapa Tuhan say yes to him, say no to me? Apa maksud Tuhan dalam hal ini? Saudaraku, ada juga yang meresponi dengan positif, bagus, saudaraku. Tapi lebih banyak dalam peristiwa-peristiwa yang spektakuler, peristiwa-peristiwa yang menurut pikiran kita itu mestinya Tuhan say yes, saudaraku, membuat kita sedikit meragukan Tuhan, membuat kita kecewa kepada Tuhan, membuat kita, saudaraku, melihat Tuhan itu dengan pertanyaan, kok begitu terhadap saya, saudaraku? Justru untuk hal inilah dibutuhkan seri ketiga, saudaraku. Oke? Nah, sekarang saudara perhatikan. Saudara-saudara sekalian, when God say no, saudaraku, kenapa Tuhan harus say no dalam hidup kita, saudaraku? Kenapa Tuhan harus say no dalam hidup kita? Poin pertama, karena Tuhan Maha Tahu, kita tidak Maha Tahu. Karena Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi besok, Tuhan tahu apa yang akan terjadi 3 hari kemudian, Tuhan tahu apa yang akan terjadi 3 bulan kemudian, Tuhan tahu apa yang terjadi 3 tahun kemudian dengan permintaan kita yang hari ini, saudaraku. Tetapi kita tidak mau tahu. Yang kita tahu adalah sekarang dengan evaluasi analisa kita yang terbaik. Saudaraku, analisa yang terbaik, kita pikir permintaan itu adalah the best. Tapi kita tahu the best only for temporary. Kita nggak tahu 2 hari depan
apakah permintaan itu bisa merusak hidup kita, saudaraku? Tapi Tuhan tahu di depannya. Maka saudaraku, kenapa harus no? Karena Tuhan jauh lebih tahu dari kita. Karena Tuhan tahu apa yang terjadi di depan, kita tidak tahu. Itu poin pertama. Poin kedua, kenapa Tuhan harus menjawab no dalam hidup kita, saudaraku? Poin kedua, Tuhan menjawab no dalam hidup kita, saudaraku, untuk supaya kita proses pengenalan dirinya menjadi jauh lebih baik, saudaraku. Pengenalan kepada diri kita, untuk kita bisa memahami bahwa kita bisa ada self-correction. Ternyata dalam permintaan saya itu, motivasinya perlu diperbaiki, mungkin permintaannya terlampau over, saudaraku. Di dalam no itulah kita belajar apa itu maksud Tuhan dengan firman kita. Terjadi suatu self-correction yang bagus, saudaraku. Oke? Kenapa harus itu ada? Karena Tuhan mendidik kita, saudaraku. Dengan no itu, pendidikan yang paling bagus dalam hidup sebenarnya. Nah, Bible proof-nya ada nggak dalam hal ini? Pembuktian Alkitab. Selain daripada tadi saya menyebut setiap hidup kita, saudaraku, saudara mengalami hal demikian. Saya pun demikian. Dalam Bible proof-nya, apakah di kitab suci ada tokoh-tokoh yang juga mengalami pengalaman sama? Pasti, saudaraku. Saudara teliti dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudaraku. Banyak tokoh dalam hidupnya, berbagai permohonannya, ada bagian-bagian dia mendapat bagian yang Tuhan menjawab no. Contoh Paulus, duri dalam daging. Tuhan menjawab no, bukan? Paulus ingin duri daging itu dicabut dari dirinya. Tuhan jawabnya apa? Cukup kasih karuniaku bagimu. Ya. Artinya apa? Tuhan say no, saudaraku. Habakuk juga sama. Habakuk memohon pemulihan umat. Dia melihat umatnya dijajah, disiksa, saudaraku, oleh penjajah. Habakuk meminta pemulihan. God say no, saudara sekalian. Tuhan Yesus juga sama, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ayat yang tadi kita baru baca, saudaraku, Tuhan berkata, Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu padaku. Artinya, Tuhan tidak naik ke atas kayu salib, saudaraku. Tapi Yesus berkata, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Fakta yang ada dalam kita, Yesus naik ke atas kayu salib, berarti God say no. Bible proof-nya ada, saudaraku. Bible proof-nya ada. Jadi dalam realita kehidupan yang kita alami, saudara harus pahami khotbah hari ini, saudaraku. Karena ini adalah suatu pengajaran kedewasaan rohani, saudaraku. Penting buat kita. Kita tidak boleh lagi rohani kita rohani kanak-kanak. Kita tidak boleh lagi rohani yang cengeng, saudaraku. Selalu harus menerima yes dari Tuhan. Kalau tidak, engkau akan marah, kecewa sama Tuhan. Suatu kedewasaan rohani adalah memahami dengan baik, meresponi dengan baik, yes, wait, bahkan no dari Tuhan. Dengan Christian worldview, intimasi with God, faith in Christ yang baik, saudaraku, bisa lewati 3 bagian itu, saudara menjadi very strong spirituality dalam hidupnya, saudaraku. Membuat saudara itu mengerti sekali apa yang Tuhan itu saudara arungi, saudara bisa menjalani hidup ini, tambah hari saudara tambah melihat kebesaran Tuhan dalam hidupnya, saudaraku. Oke? Dan no itu harus terjadi karena suatu pendidikan dalam hidup kita, pendidikan untuk level rohani kita memasuki the next level, saudaraku. Lebih mengerti hidup, saudaraku. Jadi tidak hanya untuk memfokuskan keinginan diri, tapi lebih memahami yang Tuhan mau dalam rencana hidup ini apa. Ingat seri saya yang berlalu, yang udah lewat, saudaraku, tentang ketika aku bersaksi, saudaraku. 2 seri itu berhasil menemukan red line hidup, yaitu arah dalam hidup yang Tuhan perkenan. Nah ini, saudaraku, God say no pun menjadi bagian dari pendidikan rohani untuk mengerti red line, garis merah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara sekalian. Oke? Dan saudara sekarang, mari kita lanjut, saudaraku. Kalau demikian, saudaraku, no dari Tuhan, saudaraku, karena no dari Tuhan, Bible proof-nya ada. No dari Tuhan, pembuktian fakta hidup kita ada, kita alami. No-nya dari Tuhan, pembuktian dari Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab mengalami. Bahkan Tuhan Yesus pun mengalami, saudaraku. Dan kita alami. Lantas dari itu, kita belajarnya apa, saudaraku? Kita belajarnya apa? No itu, saudaraku, itu adalah goodness for us. Jawaban no dari Tuhan adalah for our goodness. Ada demi untuk kebaikan kita, saudaraku. Yes. Saya bisa memberikan Bible proof yang kuat seperti tadi, saudaraku. Perhatikan dengan baik. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan mau doa, jikalau mungkin cawan ini berlalu, nggak usah naik ke atas kayu salib. Bapak say no, saudaraku. Bapak say no, maka Tuhan disalib, saudaraku. Begitu. Nah, saudara coba lihat baik-baik. Can you imagine? Coba bayangkan, saudaraku.
Jikalau Bapak say yes, apa yang terjadi dalam hidup ini? Bapak, jikalau mungkin cawan ini berlalu daripada aku, tetapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Bapak say yes, berarti Tuhan tidak naik ke atas kayu salib. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke atas kayu salib, what happened to us? Apa yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku? Tidak ada penyelamatan. Tidak ada kematian untuk orang berdosa. Tidak ada penebusan untuk orang berdosa. Masuk neraka kita semua, saudaraku. Ya. When God say no, supaya apa? For our goodness. Supaya kita diselamatkan, saudaraku. Ini penting dan biblikal sekali. Pahami prinsip dengan baik, nanti jabarkan di semua hidup saudara-saudaraku. Prinsipnya, when God say yes, sepahit apapun, sesulit apapun kamu mengerti. When God say no, sesulit apapun kamu memahaminya, saudaraku, untuk menjalaninya, you harus pegang kepada kepercayaan Alkitab, saudaraku, itu for our goodness. Even though today you could not understand why, saudaraku, tapi you harus pahami prinsip ini. Always for our goodness, selalu untuk kebaikan kita. Do you understand? Ini harus keras, saudaraku, karena banyak orang yang patah hati sama Tuhan. Apalagi zaman COVID ini, luar biasa banyaknya. Bisa pindah iman, saudaraku. Bisa sudah nggak hidup rohaninya, saudaraku. Kalimatnya bisa sumpah serapah sama Tuhan, saudaraku. Ya. Karena merasa no dari Tuhan itu terlampau menghimpit hidup dia. No dari Tuhan itu tidak fair Tuhannya. No dari Tuhan itu menghancurkan hidup, membuat dia hidupnya tidak seenak dulu lagi. No dari Tuhan itu membuat dia menderita. Kenapa saya harus menderita? Kan aku anak Tuhan. Begitu cara jawabnya, saudaraku. Oke? Sampai di sini, saudara understood? No dari Tuhan itu for our goodness. Roma 8 ayat 28. All things work together. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk no-nya Tuhan dalam segala sesuatu. Untuk apa? For goodness. Untuk kebaikan kita, saudaraku. Bagi setiap kita yang mengasihi dia. Yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, saudaraku. Hebat loh, saudaraku. Tuhan itu luar biasa. Dia bilang yes demi kita. Dia bilang wait demi kita. Dia bilang no juga demi kita. Tidak ada bagian dari diri Tuhan ketika Tuhan menjawab kita, saudaraku, adalah, saudaraku, untuk menjatuhkan kita. Enggak. Semua, saudaraku, ada pendidikan hidup yang dirancang bagi kemuliaan Tuhan, saudaraku. Do you understand? When God say no. Jadi mulai sekarang, apa yang sudah kamu alami God say no itu, yang belum beres, you tuntaskan satu persatu. Yang mungkin 10 tahun lalu, hari ini masih luka. Beresin. 2 tahun lalu, hari ini masih luka. Karena God say no. Beresin. Jangan meninggal luka rohani dalam diri itu kan menghalangi intimasi dengan Tuhan. Setiap kali kamu intim Tuhan, nggak bisa kenapa. Dia nggak kasih saya sih. Itu masalahnya, saudaraku. Jikalau you tidak pahami no dari Tuhan, itu kan merusak intimasi you dengan Tuhan. Ya, sudah pasti, saudaraku. Jikalau kamu tidak memahami no-nya Tuhan dengan baik, saudaraku, ya, you punya Christian worldview tidak akan bertumbuh lagi. Saudara mengenal Tuhan hanya sampai poin tertentu aja, saudaraku. Saudara tidak bisa memasuki bagian-bagian dari diri Tuhan, pemahaman Tuhan yang jauh lebih dalam lagi. Sudah terblok. Kenapa, saudaraku? Hatimu sakit. Dan imanmu hanya sampai di situ, saudaraku. Karena you merasa hidup ini kan apapun yang saya minta Tuhan kasih kok, Pak. Itu merusak rohanimu. Tidak harus seperti itu dalam hidup orang percaya, saudaraku. Dia harus berimbang. Yes, wait, and no, saudaraku. Do you understand? Oke, kalau saudara sudah oke, saudaraku, udah, kita akan masuk ke last part, saudaraku. Ini last part, ini penting, saudaraku. Last part daripada seri ketiga, maksud saya, saudara sekalian. Gitu. Jadi kalau untuk memahami no-nya Tuhan seperti itu, begitu urgen, begitu penting, begitu hebat dalam Alkitab itu. Semua demi for our goodness, Pak, begitu. Saya mau belajar ke situ, Pak. Saya mau belajar, saya punya faith tumbuh. Saya punya intim dengan Tuhan menjadi tambah dalam. Saya ingin pemahaman tentang Christian worldview saya, tentang firman itu kuat, Pak. Bagaimana saya bisa mengerti prosedur. Saya bisa mengerti untuk memahaminya no dari Tuhan. Untuk memahami yes dari Tuhan, saudaraku. Jadi suatu pendalaman rohani untuk memahami no-nya dari Tuhan, juga untuk memahami yes dari Tuhan, kata kuncinya ada di wait, saudaraku. Perhatikan baik. Center point-nya ada di wait, saudaraku. Wait itulah yang saya ngomong di seri kedua, ingat, saudaraku. Wait itulah dia dari tengah-tengah. Yes, wait, and no, saudaraku.
Wait itulah menjadi suatu sentral, saudaraku, dalam pemahaman menuju kepada yes and no. Maka sekarang perhatikan, saudaraku. Dalam proses wait itu, saudaraku, perjalanan wait itu dia mengarah kedua arah. Wait itu akan mengarah ke yes, dan wait itu juga akan mengarah ke no, saudaraku. Ya, mengarah ke yes atau mengarah ke no, saudaraku. Nah, rahasianya, pemahamannya ada di wait, saudaraku. Jadi, saudaraku, coba pahami dengan baik. Tuhan menjawab yes kepada kita, seri pertama masih ingat, serta-merta ada nggak apa? Iya. Saat itu doa Tuhan bilang iya, saudaraku. Tapi ada juga yes yang perlu penantian. Baru Tuhan jawab, kan gitu, saudaraku ya. 3 minggu, 2 hari, setahun baru Tuhan jawab. You should wait untuk mendapat yes dari Tuhan. Ada juga you should wait untuk menjawab no dari Tuhan, saudaraku. Tidak serta-merta hari ini Tuhan bisa bilang no, saudaraku. Tetapi you should wait sampai you mengerti no dari Tuhan. Mengapa itu harus ada, saudaraku? Karena harus ada wait di situ. Itulah cara Tuhan menjawab doa kita, saudaraku. Itulah cara Tuhan mendidik rohani kita. Itu cara yang paling hebat dari Allah yang maha besar, saudaraku, untuk mendidik kemampuan kita berpikir, mendidik keintiman kita, untuk mendidik iman kita, pengenalan kita bahwa Tuhan menjadi lebih sempurna, dan pemahaman diri menjadi lebih baik. You punya rohani, saudaraku, signifikan. Ya. Jadi pemahaman tentang yes dan no Tuhan, kata kuncinya ada di kata wait. Karena dari wait itu dia akan bergerak bermuara kedua arah. Dia akan bermuara ke yes atau bermuara ke no, saudaraku. Nah, perhatikan, saudara sekalian. Perhatikan. Karena wait itu adalah kata kunci, maka setiap kita, saudaraku, perjalanan hidup, sekolah kehidupan di wait itu harus jalani dengan teliti, saudaraku. Harus step by step dipahami dengan baik. Karena jikalau pada saudara bisa memahami proses wait itu dengan baik, even wait itu mau bermuara ke yes atau bermuara ke no, saudaraku, kalau proses wait itu sudah dijalani dengan baik, menjadi expert di bidang wait, saudaraku, outputnya yes atau no sudah tidak jadi masalah. Oh, itu good, saudaraku. Sudah tidak jadi masalah. Saya kasih contoh, saudara ya. Saya kasih 2 contoh, saudara bisa menyimak dengan baik. Suami istri menikah. Sudah menikah, kemudian 1 tahun pertama. Karena pernikahan mereka ingin sekali punya keturunan, saudaraku. Tapi setelah menikah tahun pertama, mereka belum punya keturunan. Istri belum hamil. Ya, suami istri orang Kristen yang berdoa, saudaraku, supaya Tuhan berikan keturunan, saudaraku. Tahun ketiga, belum punya anak. Belum hamil istrinya. Masih tetap berdoa, saudara sekalian. Oke? Bahkan mulai mencari dokter, ya, supaya diperiksa kesehatannya. Tahun kelima, saudaraku, belum punya anak juga, belum hamil istrinya, saudaraku. Biasanya, cari teman-teman pakai obat kampung. Biasanya makan toge, saudaraku. Toge rebus. Kadang katanya toge subur. Itu istri makan toge rebus pagi, siang, malam. Itu suami makan toge rebus pagi, siang, malam, saudaraku. Setahun, saudaraku. Tetap tidak hamil, saudaraku. Padahal karena banyaknya makan toge itu, suami istri kepalanya sudah miring, saudaraku. Udah mirip kepala toge, saudaraku. Tetap aja tidak punya anak. Setelah 7 tahun kemudian, saudaraku, tetap tidak punya anak. Ya, pray, doa. Doa, doi, doa, doi, doa, doi. Dalam perjalanan wait itu, saudaraku, mereka mulai melihat. Istri mulai nangis, suami mulai kecewa. Dalam 7 tahun perjalanan, jatuh bangun rohaninya. Kadang-kadang, wah udah mau. Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang lihat keponakan, teman, punya anak lucu-lucu. Hati mereka seperti di sayat-sayat, saudaraku. Keinginan itu begitu menggebu-gebu. Doanya begitu kusuk. Kadang mereka merasa, Tuhan kami boleh dong dapat anugerah untuk punya keturunan juga. Karena kami menikah secara sah di gereja. Kami menikah dalam pernikahan yang kudus, Tuhan. Begitu. Dalam perjalanan 7 tahun, berdoa, kuat sekali keinginannya suami istri, saudaraku. Coba hidup jauh lebih sehat. Doa perjalanan menuju 10 tahun. Belum punya juga. Kalau nangis sudah nggak terkirakan. Pahit hati sudah. Kadang-kadang bertanya kepada Tuhan, kenapa begitu? Sudah. Kadang-kadang merasa, Tuhan kok you seperti kepada saya? Sudah, saudaraku. Ketika perjalanan doa itu sampai menuju ke 15 tahun. Saat itu istri pun sudah berusia 52. Istri sudah berusia 52. Saudaraku,
Dan dalam usia 52 itu, dalam pergumulan suami istri itu, mereka sudah mulai memahami apa yang Tuhan mau, saudaraku. Istri mulai sadar, suami juga mulai sadar. Maka istri bisa ngomong, "Pak, saya sudah menuju kepada menjadi seorang wanita menopause. Tidak mungkin bagi saya untuk hamil lagi." Jadi saya pikir dalam keadaan seperti ini, sudah sampai tahun ini Tuhan belum kasih keturunan, artinya Tuhan tidak kasih kepada kita. Mungkinkah bagi kita untuk mengambil anak keponakan jadi anak angkat? Dan suaminya pun setelah lewat 15 tahun akan menjawab, "Iya ya, Tuhan tidak kasih kita anak. Mari kita ambil anak keponakan kita cuma jadi anak angkat kita. Toh tetap ada garis keturunan kita." Begitu, saudaraku. Lewat proses waktu yang panjang mereka berdoa, mereka menangis, meratap, meminta semua itu, sampai di level tahap tertentu, mereka sudah mulai merasa Tuhan say-nya no, saudaraku. Begitu. Tapi dalam perjalanan itu mereka sudah expert dalam wait itu. Makin lama makin mengerti. Lihat doa kepada Tuhan, lihat kondisi diri. Makin lama mengerti sampai ujungnya Tuhan say no, ujung outputnya adalah no. Mereka tidak sakit hati. Karena mereka sudah lewati proses, saudaraku. Itu cara didikan Tuhan. Do you understand? Jadi Tuhan bukanlah Tuhan yang Tuhan tidak mau kasih keturunan begitu. Mereka menikah hari pertama Tuhan ngomong, "Aku tidak akan kasih kalian keturunan." Itu bukan Tuhan, saudaraku. Terlampau sulit untuk suami istri ini menyerap maksud Tuhan. Jikalau at the day, pada hari pernikahan mereka Tuhan bilang no, saudaraku. God let them struggle. Itulah hidup ini. Enak ya, nikmatnya, saudaraku. Baik sekali Tuhannya. Dia mau kita belajar dulu. Kita mau memahami dulu. Gak apa-apa. Dia memberikan kita cara bergumul. Sampai suatu kita mengerti, tidak salahkan Tuhan. Dan tidak usah salahkan diri. Malah intimasi with God-nya menjadi kuat. Faith in Christ-nya kuat. Dan Christian walk-nya bertumbuh. Sekalipun God say no. That is the good one, saudaraku. Saya kira ya, kita perlu ambil anak angkat. Karena Tuhan tidak kasih kita anak. Nggak sakit loh. Karena sudah lewati pengajaran sukses, pengajaran Tuhan sukses dalam proses wait kepada suami istri ini. Iya, itulah hidup. Contoh kedua. Anak kita mau ujian naik kelas, saudaraku. Jadi pada saat hari H ujiannya, masih ada 1 bulan sebelum hari H. Belajar. Jadi anak kita itu belajar. Sebulan itu dia belajar. Belajar dengan tekun semuanya ujian matematika, saudaraku. Ujian math, ya. Dia belajar, udah belajar semua rumus yang ada. Juga sudah belajar contoh-contoh soal yang ada. Dalam sebulan proses wait itu anak kita belajar dengan baik. Pas hari hanya ujian, saudaraku. Dia bisa menjawab dengan baik. Sudah selesai menjawab dengan baik. Udah saya pulang. Dia bilang sama mamanya, "Ma, itu ujian tadi paling sedikit nilai saya itu 90. Paling sedikit 90. Ya. Itu bisa mencapai sempurna. Tapi saya yakin paling sedikit 90. Kenapa? Karena semua persoal itu saya bisa jawab. Kalau ada yang salah, itu hanya karena saya silap menghitung. Rumusnya, semua soal saya ngerti. Ya. Kalau ada kekurangan, itu hanya karena saya silap menghitung. Minimal saya dapat nilai 90, saudaraku. Kenapa anak ini begitu yakin bahwa output daripada ujiannya itu nilainya minimal 90, saudaraku? Karena dia sudah lewati proses wait itu dengan baik. Dia sudah memahami semua proses wait itu. Waktu dia tempuh ujian itu, saudaraku, dia tahu sekali. Dia pasti akan lewat. Karena dia sudah expert di bidang wait. Coba bayangkan kalau anakmu itu, saudaraku, dalam proses menuju hari H ujian, dalam sebulan itu wait itu, saudaraku, dia tidak belajar. Tidak belajar, saudaraku. Tidak ada persiapan, tidak ada belajar expert di bidang wait itu. Tidak ada belajar matnya, apa semua enggak, saudaraku. Begitu. Oke? Pas hari hanya ujian, dia ujian. Selesai ujian, dia pulang. Mamanya tanya, "Gimana hasil ujianmu?" Jawabnya apa? "Tunggu anugerah Tuhan aja, Ma." Begitu. Kenapa dia nggak belajar? Mau nilai berapapun dia nggak tahu. Karena proses wait-nya tidak dia jalani dengan baik, saudara. Tidak jalan dengan baik. Dua contoh ini adalah contoh kehidupan kita. Coba sekarang lihat. Mengapa no-nya Tuhan kamu kecewa? Karena kamu tidak menjalani wait itu dengan baik. Karena keinginanmu, kamu tonjolkan ke depan jauh lebih kuat. Maka kamu tidak memahami jalan-jalannya Tuhan. Itu membuat air matamu nggak berhenti seumur hidup.
membuat sakit hatimu kepada Tuhan itu seumur hidup karena kamu tidak expert di bidang rohani, memahami cara kerja Tuhan, saudaraku. Ya, coba perhatikan, saudara sekalian. Ini penting buat kita, saudaraku. Ini penting buat kita. Ini merupakan jawaban di tengah zaman yang serba susah ini. Di tengah jawaban zaman yang banyak sekali God say no, yang banyak sekali doa-doamu itu semua dalam bentuk proses wait, saudara-saudara sekalian. Dalam proses wait. Saya mendapat satu pertanyaan bagus, saudaraku. Berapa hari ini masuk WhatsApp, jemaat bertanya, saya sudah alami sakit. Lengkap penderitaan saya, Pak. Saya sudah alami sakit. Suami saya meninggalkan saya. Usaha saya hancur. Ya. Saya hidup sendirian. Ya. Tidak punya apa-apa lagi. Penderitaan saya lengkap, Pak. Apakah saya kurang cukup untuk wait? Apakah dengan kondisi begitu, saya harus wait lagi, Pak? Ya. Pertanyaan yang perlu kita pahami dengan baik. Try to understand. Coba untuk empati kepada pertanyaan seperti itu. Tapi saudaraku tahu apa salahnya pertanyaan itu? Pertanyaan itu hanya menunjukkan orang ini, saudaraku, tidak memahami dalam proses wait itu, saudaraku. Karena muncul pertanyaan seperti pertanyaan yang menuntut Tuhan. Pertanyaan seperti memojokkan Tuhan. Apalagi yang kurang? Lengkap penderitaan saya. Harus wait lagi saya kah? Jadi seolah-olah semua yang dia alami, saudaraku, harus yes, saudaraku. Jadi dia tidak mau mengalami yang hilang seperti apa nggak cukup? Saya wait, saudaraku. Cara bertanya kita berusaha untuk empati. Tapi konten dari pertanyaan, saudaraku, not good. Respon daripada iman itu kurang piawai, saudaraku. Intimasinya hilang. Faith in Christ-nya, saudaraku, tidak signifikan. Christian worldview-nya, saudaraku, tidak pas untuk memahami semua dilematis hidup yang dialami, saudara sekalian. Saudara coba perhatikan. Wah, ini seri ketiga ini, saudaraku, merupakan rahasia daripada kehidupan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Merupakan suatu rahasia dalam pengungkapan Tuhan untuk semua problem yang kamu hadapi. Baik itu yes, baik itu no, baik itu wait, saudaraku. Wait itulah sekolah kehidupan yang terus-menerus di situ tangan Tuhan tidak berhenti untuk mengajar kita, mendidik kita. Dengan air mata, dengan keputusasaan, dan kecewaan, dengan pergumulan, dengan bergumul berat, saudaraku, dengan keluh kesah, dilatih dengan sulit sekali, saudaraku. Wait itulah cara tangan Tuhan mendidik dari situ, menjadikan kamu menjadi rohaniawan, menjadikan kamu menjadi raksasa rohani, menjadikan kamu menjadi pendeta besar, menjadikan kamu menjadi suatu pelayan yang kuat, menjadikan kamu menjadi Kristen militan, saudaraku. Tidak menuntut kepada Tuhan seperti yang kamu mau, tapi belajar seperti Yesus. Not my will, bukan kehendakku yang jadi Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Itu iman baik, saudaraku. Dengan iman seperti itu, kau mengalahkan dunia. Ya. Saudara perhatikan dan teliti khotbah hari ini. Saya banyak, saudara, dalam hidup saya mengalami no dari Tuhan. Saya belajar dalam wait itu untuk mengerti, tambah mengerti, hati saya tambah terharu, saudaraku. Awal-awal aku tak mengerti, dan selalu bertanya why. Lewat sekian hari, day by day, week by week, year by year, saudaraku, Tuhan membuat aku menjadi jauh lebih mengerti mengapa harus terjadi yang seperti itu. Mengapa harus terjadi no dari Tuhan. Padahal menurut saya urgent, tapi menurut Tuhan, no, that is not good for you. One day, you will understand. Daripada saya bisa salah ngerti, daripada keinginan saya bisa keliru karena saya tidak maha tahu, lebih baik aku pegang Tuhan. Lebih baik aku pegang erat-erat tangan Tuhan yang bisa mengerti masa depan, yang baik sekali. Rencananya selalu agung. Bahkan kejahatan orang lain pun, orang mereka yang jahat, Tuhan ubah menjadi kebaikan buatku. Ya. Apalagi dalam penantian no dari Tuhan, pasti punya maksud. Kalau Tuhan say no kepada saya, pasti punya maksud. Maksudnya pasti baik. Hanya aku belum bisa memahaminya. Tuhan, ajarku Tuhan, supaya bertelut di bawah kaki-Mu Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berdoa, dia berlutut dan berkata, Bapa, jikalau mungkin, singkirkan cawan daripada aku. But not my will, let thy will be done. Karena Yesus tahu, kehendak Tuhanlah yang the best dalam hidup setiap orang itu, saudaraku. Do you understand? Dengar seri ketiga ini. Semua aspek, saudaraku, ya, yang kamu minta selama ini, saudaraku. Di situ ada no,
Pahami dengan khotbah saya ini, saudaraku. Ya, apapun itu. Pacar yang kamu ingini, mama yang sudah meninggal karena no dari Tuhan, pacar dengan kriteria yang kamu ingini mendapat no dari Tuhan, pendidikan yang kamu ingini mendapat no dari Tuhan, ingin masuk ke jurusan apa, Tuhan say no, saudaraku. Keinginanmu untuk tinggal di luar negeri sampai sekarang belum tercapai, Tuhan say no, you pahami dengan baik. Cita-citamu ingin seperti siapa, seperti si A, si B, ternyata realita nggak ada. When God say no, kau tidak usah menyalahkan Tuhan, saudaraku. Waktu kamu menyalahkan Tuhan, hanya menunjukkan you punya Christian worldview, you punya intimacy with God, you punya faith in Christ, saudaraku, kelasnya tidak tinggi. Kelasnya tidak tinggi, saudara sekalian. Kelasnya tidak tinggi. Oke. Coba lihat jemaat sekalian, pelan-pelan menyimak. Jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia, jemaat yang ada di Taiwan, jemaat yang ada di Kalimantan, jemaat yang ada di Kupang, jemaat yang ada di Papua. Sekarang Papua pun mendengar dari perlu Anthony Chang Ministry Internasional, saudaraku. Berapa jemaat sudah meresponi dari Papua. Jemaat yang ada di luar negeri, saudaraku. Jemaat yang ada di Philadelphia, ya di San Francisco, jemaat yang di LA, jemaat yang ada di Concord, jemaat yang ada di Melbourne, Sydney, Perth, Darwin, jemaat yang ada di Singapura, Malaysia, Penang, jemaat yang ada di kota manapun, mungkin saat itu, waktu kamu dengar firman itu, saat itu subuh, pagi, atau malam, saudaraku. Mungkin lagi kamu kegiatan, kamu lagi di kantor, atau bawa mobil, atau kamu lagi berdoa di kamar, sudah mau tidur, saudaraku. You listen, dengar khotbah hari ini, saudaraku. Dengar baik-baik, Tuhan sayang kau. Tuhan mau rohanimu tumbuh. Tuhan mau kasih weight, Tuhan mau kasih yes, Tuhan kasih no, ujung-ujungnya semua untuk kebaikan you. Ujung-ujungnya for our goodness. Do you understand? Dengar teriakan saya hari ini. Do you understand? Jangan pernah you sakit hati sama Tuhan karena no dari Tuhan. Sebagai awal hidup oke. After you running dalam hidup ini, dalam proses wait itu, lama-lama kamu mengerti Tuhan, itu rohanimu bangkit dan hebat, saudaraku. Menjadi seorang pendeta pun perlu hal demikian, saudaraku, dalam hidup ini. Mari jemaat kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Saudara lihat diri saudara masing-masing. Khotbah hari ini seperti membuka tabir kehidupan engkau. Dengan masalah-masalah yang kamu sudah menerima jawaban dari Tuhan, yes. Dengan masalah-masalah yang kamu menerima jawaban dari Tuhan, no. Justru Tuhan menjawab wait itulah yang mengajak kamu untuk mengerti akan no, mengerti akan yes. Justru Tuhan membawa kamu kepada suatu kedewasaan rohani. Pemahaman yang jauh lebih baik, jauh lebih alkitabiah. Tidak terbawa arus zaman dengan pengajaran-pengajaran yang menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi you bergerak lurus alkitabiah, what the Bible say, untuk memahami setiap hidup ini. Saudara yang sedang on the way pulang ke rumah, dengar khotbah ini di dalam mobil, hati-hati lihat jalan depan, bersama istri keluarga, dengarkan baik-baik. Saudara yang ada di kantor, hari ini lagi ngantor, you pakai earphone, dengarkan baik-baik khotbah ini. Saudara sebagai ibu rumah tangga, sebagai grandma, grandpa, duduk di rumah dengarin, you perhatikan hidup, saudaraku. Saudara di rumah sekeliling, mungkin itu malam, lagi dengar khotbah ini, saudaraku, coba periksa hatimu dengan baik. Bagian-bagian yang no dari Tuhan, sampai hari ini you masih luka, obati. Buat apa kamu memelihara luka itu? Sudah luka, berdarah, bernanah lagi. Bagaimana engkau bisa hidup? Rohanimu mau kemana tumbuhnya, saudaraku? Sama Tuhan kamu negatif thinking terus. Karena kamu menerima no dari Tuhan. Saudara yang bergumul sendiri di kamar, duduk sendirian mendengar khotbah ini. Tuhan spesial bicara buat you hari ini, saudaraku. Karena Tuhan tahu hatimu sedang gundah gulana. Karena apa yang kamu ingini, Tuhan bilang tidak. You pahami dengan baik firman hari ini. Biar firman hari ini didengar oleh seluruh umat percaya. Seluruh umat Kristen. Setiap yang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biar firman didengar oleh berbagai negara dimanapun, bahwa Tuhan itu adalah pendidik yang agung dan mulia buat hidup orang percaya.
Tidak ada kesalahan di tangan Tuhan mendidik kita. Kesalahan ada di tangan kita karena kita kurang memahami cara kerja Tuhan. Bersikap dewasa dan rohani, maka engkau melihat kebesaran, keagungan, dan kemuliaan Tuhan. Tuhan, lihat setiap kami lewat firman hari ini. Roh Kudus bekerja, Tuhan Roh Kudus bekerja di setiap hati kami. Tuhan, lunakkan hati yang keras. Lunakkan pikiran yang tidak bisa mengerti. Buat pikiran kami mengerti dengan baik. Buat pikiran kami mengerti. Beri kami keintiman Tuhan yang bisa menjawab semua pertanyaan hidup kami dengan melihat kedekatan dengan Tuhan. Kami takut pada saat kami tidak mengerti tentang apa yang Tuhan kerja dalam hidup kami, seluruh hidup kami menjadi rusak. Semuanya menjadi tidak baik di hadapan Tuhan. Ampuni karena kami kurang sempurna. Ampuni dalam segala keterbatasan kami Tuhan. Pelihara kami punya Christian worldview. Pelihara kami punya intimasi with God. Pelihara kami punya iman Tuhan. Supaya setiap perjalanan hidup ini, suka duka, air mata, senyum, tertawa, berkat, kesulitan, tantangan, kami melihat tangan Tuhan ada di situ, yang di dalamnya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Makasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Makasih Tuhan, Engkau Allah yang sempurna. Thank you Jesus, boleh menerima, boleh percaya Engkau, boleh punya Tuhan seperti Engkau. Bahkan Engkau memberi banyak contoh waktu Engkau hidup di bumi. Thank you Jesus, thank you so much dalam hidup ini. Hamba berdoa Tuhan, teguhkan iman jemaat di tengah setiap wabah yang dihadapi, setiap proses hidup, kesulitan, tantangan, ekonomi, pekerjaan, keharmonisan rumah tangga, sakit, penyakit, kekecewaan. Tangan Tuhan bekerja. Tangan Tuhan diletakkan di atas kepala jemaat, supaya pikiran mereka bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Tangan Tuhan diletakkan di hati jemaat, supaya hati mereka tetap intim dengan Tuhan, mengerti semua maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Semuanya dikembalikan kepada kemuliaan nama besar Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Amen.